menjadi manusia tangguh, sabar, ulet, dan menjadi pemenang. Dengan bekal filsafat stoik ini, bisa jadi pribadi yang tangguh, sabar, ulet, tekun, dan akhirnya menang. Oke, kita lihat ya dahsyatnya filsafat dalam diri seorang pemimpin stoikisme. Gimana menariknya stoikisme khasnya Marcus Aurelius. Orang stoik itu ciri berpikirnya 4. Yang pertama, berfilsafat tidak perlu jelimet, yang penting baik dan manfaat. Nggak ada gunanya perumitan-perumitan itu. Yang simple saja, apa adanya, tapi baik dan manfaat. Itu rumus pertama itu. Makanya stoikisme itu mudah dipahami. Yang kedua, stoikisme ini rasanya agak cocok sama dunia timur karena yang ditekankan dimensi internalnya manusia, dimensi dalamnya, dimensi ruhaniahnya, termasuk konsepnya tentang kebahagiaan. Stoikisme menjadi pegangan yang menarik untuk hidup di era sekarang ini. Paham stoik menjadi relate untuk dijadikan pegangan saat kamu berada di fase terburuk atau menyikapi ketika kamu sedang berada di atas atau sedang bersinar. Ayo kita lanjutkan ngaji filsafat bersama Dr. Fahrudin Faiz. Simak sampai selesai agar hidup kita semakin tenang menghadapi semua masalah dan rintangan. Orang-orang stoik meyakini bahwa bahagia atau tidak bahagia itu tergantung dirimu yang ada di dalam, bukan tergantung yang di luar diri. Kalau kebahagiaanmu kamu cantolkan pada yang di luar dirimu, percayalah kamu tidak akan ketemu yang namanya bahagia. Saya bahagia Pak kalau besok punya uang banyak. Kamu tidak akan ketemu-ketemu, karena begitu kamu dapat uang banyak, kamu pengen lebih banyak lagi. Kalau saya punya istri cantik Pak, mungkin kamu tidak ketemu bahagia karena yang lebih cantik dari istrimu besok pasti banyak. Ya mau kamu kawin, ya pas dikawini cantik, nanti lama-lama ya tua dan jelek. Yang lebih cantik pasti banyak. Kalau dasarmu hanya itu, kamu tidak akan ketemu-ketemu sama kebahagiaan. Kekayaan juga begitu. Maka katanya stoik, yang penting dimensi dalammu. Meskipun nggak terlalu cakep, nggak terlalu kaya, asal kamu puas, rela, ridho, bahasa agamanya, sudah cukup bahagia. Kemudian orang-orang stoik punya pandangan bahwa alam semesta ini kalau dalam agama yang ketiga ini namanya sunnatullah. Ada logos universalnya. Jadi alam ini ada sistemnya dan ada tujuannya. Kenapa kok menurutmu kadang tidak adil, menurutmu kadang tidak imbang, menurutmu kadang tidak cocok? Biasanya kesimpulanmu begitu karena lihat parsial-parsial. Karena lihat satu peristiwa demi satu peristiwa. Kalau kamu baca lebih utuh, lebih luas, sebenarnya semuanya ada skenarionya, ada sistemnya. Itu keyakinannya orang stoik. Sekali-sekali perlu ada bencana, sekali-sekali perlu ada kesedihan, sekali-sekali itu membacanya jangan diputus di bencana itu saja, di kesedihan itu saja. Bacanya jauh lebih luas, nanti akan kelihatan ada skenario besar. Ada yang miskin, ada yang kaya. Itu kan ada main fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang cantik, ada yang jelek. Itu semuanya kan ada struktur besarnya. Kalau cantik semua juga mungkin ada sunatullah yang akan tidak jalan, jelek semua juga begitu. Yang terakhir berarti apa? Manusia itu tugasnya ya jalankan fungsimu sebagai manusia. Tidak usah terlalu banyak komplain, terlalu banyak protes, terlalu banyak rekayasa. Malah bulet sendiri kamu nanti. Malah bingung sendiri kayak Diogenes kemarin loh. Kenapa hidup kita susah? Kita sendiri yang bikin rumit. Jadi jangan dibulet-bulet, kembali ke yang alami-alami, yang natural-natural. Manusia itu kan yang bikin rumit kan dirinya sendiri. Sebenarnya rumusnya hidup itu kan simpel. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Kalian ngaji kok sambil ngantuk? Kan bingung, Pak saya ngantuk sekali Pak. Ya tidur. Kan simpel. Kamu sendiri yang bikin rumit. Gitu loh. Kalau enggak punya ya nyari. Kalau yang dicari
ada di orang lain ya minta, minta nggak dikasih ya utang. Itu kan rumus simpel sebenarnya. Utang nggak boleh ya dirayu. Ya. Oke, jadi ada rumus-rumus simpel yang kita bikin rumit sendiri. Dan itu kadang menyusahkan kita sendiri. Jadinya tidak balance hidup kita. Hidup ini ada sunnatullahnya, ada rumus-rumus pakemnya. Ini 4 cara berpikirnya orang stoik. Jadi hidup ini yang pertama rumusnya, carilah apa tugasmu. Segala sesuatu, apakah itu kuda atau anggur, diciptakan untuk tugas tertentu, untuk peran tertentu, maka carilah tugasmu sebagai manusia. Sering kan saya singgung ayat afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Itu kan Allah lo yang ngomong. Apa kami ciptakan engkau itu hanya untuk iseng? Pasti tidak. Ada tujuannya. Kejar itu. Yo Al-Quran banyak ngomong tentang tujuan hidupmu ini. Enaknya karena sayangnya Allah sama kita, kan kita sama Allah langsung ditunjukkan ini lo tugasmu. Yo kayak misalnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan manusia di muka bumi jadi khalifah. Ini kan Allah langsung ngasih petunjuk, ini lo tugasmu. Maksudnya Markus, yo kamu jalan di tugasmu itu. Setiap hal di muka bumi ini ada perannya, ada tugasnya. Jangan dikacaukan, kamu sendiri juga jangan kacau. Nanti kamu susah sendiri. Teh ini kan dia punya tugas, dibikin jadi minuman. Ya diminum, ndak apa-apa. Manusia yang minum, jangan dibikin kacau. Nanti tehnya kamu pakai ngepel terus kamu siramkan di karpetnya masjid. Itu jadi kacau, kamu sumpek sendiri. Tidak di situ mainnya teh, dia untuk diminum. Jadi rumusnya hidup pertama, tugasmu apa? Yang harus kamu lakukan apa? Saya sering bilang, ndak usah cerewet tanya, apa Pak? Saya ndak tahu. Ndak, kamu sudah tahu. Begitu kamu tahu identitasmu, sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu rumusnya orang hidup yang pertama. Dan yang kedua, ndak usah khawatir, ndak bisa. Katanya Markus, manusia pasti mampu melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan. Kalau Allah nyuruh kita jadi khalifah, pasti kita punya kekuatan untuk mengkhalifahi alam semesta. Pasti bisa asal kamu ndak manja. Kita kan sering manja, sering cengeng. Sudah tahu masih tanya. Kita sering mengkritik Bani Israel, Yahudi, kita sering begitu. Orang Yahudi itu kan waktu diperintah ada aja yang ditanyakan. Disuruh menyembelih sapi masih ditanya, kulitnya sapi warnanya apa? Besarnya seberapa, itu cerewet. Padahal begitu disuruh membelai sapi aja kan tidak masalah, tapi masih cerewet, tanya macam-macam. Padahal ya sudah ngerti pantasnya membelai sapi itu ya sapi yang semacam apa kan gitu. Ya sama lah kadang kayak mahasiswa disuruh bikin makalah berapa halaman Pak. Kemudian referensi ini boleh enggak Pak? Kamu repot sendiri nanti. Salahmu sendiri cerewet. Coba diperintah, ya Pak, kan sudah. Selebihnya kamu mikir sendiri, ijtihad sendiri. Biasanya banyak tanya itu kan maksudnya kamu ingin dapat yang ringan atau syukur-syukur bisa ndak jadi diperintah. Orang Yahudi itu kan begitu, nawar bolak-balik itu kan maksudnya yo siapa tahu ndak jadi karena perintahnya ndak jelas. Nah kita sering begitu dalam hidup. Kamu sering ngerti tugasmu tapi ndak jalan, kenapa? Kamu nyari alasan, nyari dalih. Alah Pak ujian masih lama. Alah Pak kan segalanya sudah ada garisnya, ada takdirnya. Alah Pak selalu begitu, nyari dalih. Terus bekalmu lengkap, katanya Markus. Yang pertama apa? Ndak usah khawatir. Alam ini ada rumusnya, ada sunatullahnya. Jalankan tugasmu sesuai sunatullah. Kenapa harus kamu jalankan sekarang? Karena tidak lama lagi engkau ndak ada dimanapun. Hidup ini kan cuma sementara. Kamu dikasih fasilitas hidup yang sementara dengan tugas tertentu. Kalau nanti tiba-tiba kamu dipanggil sama yang ngasih tugas dan tugasnya belum selesai, bisa jadi kamu dikasih nilai C, D, atau E. Kalau kamu dikasih nilai E kan susah. Kalau ndak lulus di kampus gampang. Kalau ndak lulus besok di akhirat, urusannya panjang. Kamu ndak bisa ngerayu-ngerayu karena sudah selesai. Tidak ada remedinya. Besok waktu dihisab di akhirat kan kamu mbok ada ujian susulan. Tidak ada. Maka katanya Markus, bekalmu lengkap. Alam semesta menyediakan semuanya, termasuk hukum-hukumnya. Segera jalan karena waktu kita terbatas.
Terus yang kedua, fokuslah pada apa yang kamu lakukan karena tugasmu di situ. Ingatkan dirimu bahwa tugasmu adalah menjadi manusia yang baik. Ingatkan dirimu apa tuntutan alam pada manusia. Jadi alam ini kayak mesin besar, ada sistemnya, kamu punya peran. Itu yang dimaksud tuntutan alam. Kalau kamu tidak memainkan peranmu, alam ini akan kacau ritmenya. Dan ketika alam ini ritmenya kacau, efeknya ke kalian lagi, ke manusia lagi. Maka ikuti tugasmu, jalankan peranmu sebaik-baiknya. Lalu jalankanlah tanpa ragu. Jalankan kebenaran, ungkapkan kebenaran saat engkau memahaminya. Cuma ungkapkan dengan baik, dengan santun, tanpa pura-pura. Nah ini apa yang dijalankan kebenaran. Menjalankannya dengan baik, dengan santun, dengan tulus, tanpa pura-pura. Itu tugas hidup kita yang pertama. Di meditation itu saya potong-potong rumusnya orang hidup itu ini. Kita ingat-ingat coba ya, ini pedoman hidup kita katanya Markus. Hidup kita itu secara durasi itu sementara, pasti ya, limited. Tidak lama kok hidup kita itu. Sudah tidak ada lagi orang yang usianya mungkin 150 ke atas. Atau 200 lah, tidak ada. Orang sudah 70, 80 itu sudah luar biasa. Malah kasihan orangnya kalau nggak meninggal-meninggal. Loh iya, malah kasihan. Sifatnya berubah. Hidup kita ini karakternya alam di antara yang kita sebut sunnatullah tadi berubah. Maka kalau kamu kaku, ritmemu akan kacau. Jangan kaku. Kamu harus luwes. Ketika kamu kaku, sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah, maka yang terjadi ritmemu kacau, jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain. Jadi karakternya hidup ini berubah. Durasinya sementara. Persepsi kita, pemahaman kita, sifatnya abu-abu kalau bahasanya. Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran, kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka tadi jangan kaku. Kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi. Kamu tidak berkembang, tidak lebih baik. Padahal kamu harus lebih baik terus. Karena hari ini kamu terbatas. Besok batasmu harusnya lebih luas. Jadi persepsi kita ini suram. Kita itu tidak ngerti sangat banyak hal. Ngertinya cuma sedikit. Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar juga limited, terbatas. Bukan karena kebenarannya yang terbatas, tapi kapasitas kita yang terbatas. Kemudian persepsi urusan akal ya, pemahaman. Sekarang tubuh kita itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan ya kecil jadi besar, setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusuk. Usia-usia kalian ini mungkin sudah tidak bisa lebih tinggi lagi, tidak bisa berkembang lagi, sudah selesai. Kecuali kamu ikut terapi-terapi minum pil apa itu, nambah tinggi 2 cm itu mungkin ya. Sudah tidak bisa, percayalah, sudah habis pertumbuhanmu. Kamu minum susu pertumbuhan tulang sampai berapa, sudah selesai. Usia-usia kita sudah tua. Jadi, dan grafiknya pasti semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua, tambah kuat, luar biasa, tambah tidak ada. Pasti. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian jiwa kita itu yang karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Soul itu.
Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung, mudah dipengaruhi. Akal itu kan, mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang seneng, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang gegeran. Itu jiwa kita selalu begitu. Mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Kemudian 5 yang atas tadi kan serba tidak enak. Terus kamu, kalau gitu saya nunggu takdir, keberuntungan. Nggak, keberuntungan, takdir itu tidak bisa ditebak. Tidak mesti. Di situ ditambahi oleh Markus kemasyhuran. Kemasyhuran itu mungkin kamu mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitasmu sebagai apa. Katanya Markus itu juga tidak pasti. Seterkenal apapun orang, pada saatnya juga lenyap, dilupakan. Jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. Ringkasnya apa? Katanya Markus, hidup ini bagian fisiknya seperti sungai. Dia berubah semakin lama semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai, lebih ke bawah. Sementara jiwa kita, rohani kita bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perangmu. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja. Wong hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Wong ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Sering saya bilang bahwa manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah dalam segala aspeknya. Oke, nah kalau hidup begitu. Kebahagiaan terus. Lah kalau gitu apa harus sumpek? Enggak, katanya Markus. Meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke sanak saudara kita. Karena tentu video ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saudara dan teman-teman kita. Jadi terima kasih Dr. Farudin Faiz dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini.